نور الأنوار والأكوان وعلى آله وصحبه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان صلاة وسلاما دائمين متلازمين والعرفان ما دامت الملوان صلاة وسلاما دائمين متلازمين والعرفان. Panjenenganipun ingkang minulya Sayyidina Al-Habib Hasan Toha MBA, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Haji Mahfud Ali SH MHUM, Wakil Wali Kota Semarang ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Aminuddin Sanwar MA, Dekan Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo Semarang ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Dr. Haji Muhammad Rafiq Anwar SPPA, Rektor Unisula Semarang ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh DEA, Rektor ITS Surabaya ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Hadratul Mukarram Al-Ajal Mubajjal Al-Afhamul Mufakham Kiai Haji Asra'i Thahir, Kepala Kantor Departemen Agama Magelang, panjenenganipun Bapak Bambang Sadono SISH, anggota Komisi 1 DPR RI ingkang kawula mulyakaken, ugi panjenenganipun Bapak Suparno Lurah Dusun Meteseh ingkang kawula mulyakaken, ugi panjenenganipun Bapak Dr. Andes Tasmir Dayat Camat Tembalang ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Untung Komandan Koramil Tembalang ingkang kawula mulyakaken, ugi panjenenganipun Bapak Letnan Jenderal Haji Arifin Tarigan ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Dr. Sufyan Sauri ingkang kawula mulyakaken, para masyayikh, para kiai-kiai, para a'immatil khususiyah ingkang kawula mulyakaken, langkung-langkung jamaah al-khidmah sedayanipun, langkung-langkung jamaah al-khidmah ingkang rawuh saking luar Pulau Jawa, ugi ingkang saking Malaysia, Singapura ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah.
sampai detik di malam ini kita semua dinaungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tetap Islam dan iman dan sihah wal afiyah serta lapang hati, bisa bersama-sama bertemu, berkumpul dan bertatap muka dalam rangka halal bihalal dan sarasehan yang pertama jamaah al-khidmah dari dalam dan luar bumi Nusantara yang tercinta ini. Semoga apa yang telah menjadi azam, niat dan tujuan kita yang utama dan mulia ini insyaallah ta'ala dilihat dan didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menuntun, membimbing dan menganugerahi taufik dan hidayah kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita dan bangsa kita, bercita-cita tinggi dan mulia, berilmu, bertakwa dan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang dekat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan dan lindungan akidah ahli sunnah wal jamaah, di bawah naungan dan lindungan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan dalam ungkayan dan rangkaian amaliyah salihah dan akhlakul karimah aslafuna salihun radhiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid darain amin ya rabbal alamin. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa keberadaan dan perilaku kita tidak terlepas dari 4 perkara. Yang pertama, dalam suasana ingat dan hadir serta dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam suasana lalai dan lupa serta jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam suasana sukacita, penuh nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dalam suasana duka cita, menghadapi ujian dan himpitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita terikat
dan terkendali agar tidak lepas dari satu titik, yaitu sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala yang mengabdi dan berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi setiap detak hati dan desah nafas di dalam mengayuh dan mengarungi hidup dan kehidupan ini, kita selalu meniti dan menelusuri kegaiban-kegaiban yang sangat jauh dan dalam di luar kemampuan akal dan ilmu pengetahuan kita. Yang pertama, apakah kita pasti berhasil dan sukses dalam mengisi dan memenuhi setiap kebutuhan hidup dan bisa mengatasi segala amanah tanggung jawab hidup dan kehidupan kita? Tentu jawabnya adalah tidak. Yang kedua, apakah segala ilmu, ibadah, perjuangan, dan pengabdian serta kelebihan-kelebihan yang kita miliki dan kuasai pasti diterima dan diridhoi oleh Allah? Tentu jawabnya adalah tidak. Yang nomor 3, apakah segala kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang sangat khusus lahir dan batin pada saat-saat akhir hidup kita pasti menjamin membawa iman dan keimanan kepada Allah? Tentu jawabnya adalah tidak. Dengan pemahaman dan pengertian serta kesadaran yang tinggi dan dalam ini, disertai kenyataan-kenyataan bahwa tidak ada hari, minggu, bulan, dan tahun kecuali makin bertambah semu, pudar, gelap, dan buruk dari hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun sebelumnya. Terlebih lagi dengan adanya tanda-tanda yang menunjukkan akan dekat tibaan hari kebangkitan, Yaumul Qiyamah, seperti yang telah dijanjikan oleh As-Sadiqul Masduq Sayyiduna wa Habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti yang pertama, makin susah dan beratnya memegang teguh akidah, keyakinan, dan perjalanan agama yang benar,
seperti menggenggam bara api di dalam telapak tangan. Selalu serba salah dan selalu serba ada kekurangannya. Yang nomor 2, makin berkurangnya menyayangi dan menghargai diri dengan berkurang atau tiadanya rasa malu di dalam hati ini. Yang nomor 3, makin banyaknya menyampuri urusan-urusan dan hak-hak orang lain, maka selalu timbul dan bangkit kesalahpahaman dan salah pengertian. Yang nomor 4, ahdul amanah dikhianati. Sebaliknya ahdul khianah dipercaya. Menjadikan yang dekat menjadi jauh, sebaliknya yang jauh menjadi dekat. Yang nomor 5, makin terselubung kabur dan suramnya untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dengan beraninya selalu membawa-bawa nama demi Allah, demi Rasulullah, demi agama, dan demi kebenaran yang mutlak, serta demi bangsa dan negara. Yang nomor 6, makin terbaliknya pemikiran-pemikiran dan sudut pandang. Yang baik dikatakan mungkar, sebaliknya yang mungkar dikatakan baik. Persoalan ijtihadiyah, khilafiyah dalam furu'iyah yang seharusnya untuk saling menyayangi, mengerti, menghargai, memuliakan, dan menaungi serta melindungi sesama umat, lebih-lebih umat Islamiyah, disejajarkan dengan persoalan mungkar dan dituduhnya sebagai perkara bid'ah yang sesat dan menyesatkan, yang menimbulkan makin jauhnya persatuan dan kesatuan umat, lebih-lebih di dalam ukhuwah Islamiyah. Yang nomor 7, makin terjerat oleh daya kuat fikir dan wawasan, dan makin tersekap hanya oleh kemampuan ilmu pengetahuan, tanpa disadari hampa dan kosongnya rahasia dan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana rahasia dan cahaya dari Allah tadi yang sepatutnya mengiringi, menuntun, dan membimbing ke arah satu titik, yaitu sidqut tawajjuh,
artinya kebenaran, ketepatan, kemantapan, dan kesungguhan di dalam mengabdi dan berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 8, makin berani dalam menangani persoalan, menduduki kedudukan, dan dalam menguasai kekuasaan, lebih-lebih yang berkaitan dengan persoalan agama di luar ilmu, keahlian, dan kemampuannya. Yang nomor 9, makin banyak yang membanggakan dan yang mengagungkan pikiran, wawasan, dan pendapatnya sendiri, seakan-akan yang paling benar secara mutlak. Yang nomor 10, makin banyak yang menuhankan dan yang mensegalakan hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Yang nomor 11, makin sedikit dan berkurangnya para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin-pemimpin yang sholeh yang bisa menjadi suri tauladan dan panutan yang baik secara lahir dan batin. Yang nomor 12, makin banyak kelompok-kelompok, golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan, dengan terang-terangan menampakkan dirinya dengan segala aneka warna yang mengkaburkan dan mensilaukan, dan dengan segala macam raut muka yang berbeda-beda. Dan yang nomor 13 adalah yang lain-lain. Maka dalam hal ini, alhamdulillah wa syukrulillah birahmatillahi ta'ala wa fadlihi wa lutfihi wa karamihi wa judihi wa taufiqihi wa hidayatihi, berdiri dan terbentuklah perjalanan Jam'iyah Al-Khidmah ini. Al-Fitrah atau Al-Khidmah mengandung arti dan makna. Yang pertama, menjunjung tinggi kefitrahan. Yang nomor 2, mengabdi kehambaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang nomor 4, menegakkan dan meneruskan segala amaliyah para ulama salafus salih. Yang nomor 5, berbakti kepada nusa dan bangsa. Yang nomor 6, dalam naungan dan lindungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lambang Al-Fitrah atau Al-Khidmah terdiri dari gambar satu pena, yaitu alat untuk menulis. Yang nomor 2, arah pena menunjuk ke arah bawah. Yang nomor 3, kitab
4 buah. Yang nomor 4 bintang 3 buah. Yang nomor 5 tasbih. Yang nomor 6 pentolan tasbih yang mengarah ke dalam lingkaran. Yang nomor 7 pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah mengarah ke atas. Arti simbolik dari lambang al-fitrah dan al-khidmah: 1. Pena sebagai lambang mencari ilmu. Arah pena ke bawah melambangkan menuntut dan menambah ilmu semenjak lahir hingga kembali ke liang lahat. Yang nomor 2, 4 buah kitab melambangkan berlandaskan atas dasar Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Yang nomor 4, 3 buah bintang melambangkan memantapkan dan mensampurnakan maqamul Islam wa maqamul iman wa maqamul ihsan. Yang nomor 5 tasbih melambangkan mengikuti ketetapan dan amaliyah para ulama salafus salih. Nomor 6 pentolan tasbih yang mengarah ke dalam melambangkan kesungguhan dan keikhlasan di dalam mengabdi dan berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah mengarah ke atas melambangkan berkepribadian dan berperilaku rendah hati, mawas diri, dan toleransi, serta arif bijaksana demi meraih rahmat dan ridho serta keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amaliyah yang diamalkan oleh Jam'iyah Al-Khidmah selain pendidikan dan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan ilmu lahir dan batin, ialah kebersamaan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebersamaan di dalam khatmul Quran dan kebersamaan di dalam bersolawat keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan di dalam bermanakib serta kebersamaan di dalam bersyukur, berdoa, mendoakan kedua orang tua, para guru, para keluarga, para pibu sepuh, para masyarakat